Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara Bapak Dr. Damanhuri MPD dan juga dosen pengampu beserta dosen pembimbing selama pembelajaran di kelas Bapak Muhammad Rizky Ramadan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Devadila Septiani dengan nomor MPM 251063108065. Saya berasal dari kelas 2E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat atau argumen mengenai taksonomi Bloom yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Untuk mempersingkatnya, saya akan menyebutkan SDGs. Nah, taksonomi Bloom ini sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena untuk membantu peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir untuk menjadi lebih kritis, lebih baik lagi dalam menghadapi tantangan zaman. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, dunia tidak hanya membutuhkan orang yang mampu menghafal teori saja, akan tetapi juga mampu memahami masalah, mencari solusi dan menciptakan perubahan positif bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, taksonomi Bloom ini menjadi salah satu dasar penting dalam proses pendidikan modern. Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl membagi kemampuan berpikir menjadi 6 tingkatan, yaitu ada mengingat, ada memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Menurut saya, semua tahapan tersebut ini sangat dibutuhkan dalam penerapan SDGs, khususnya pada tujuan pendidikan berkualitas, pengurangan kemiskinan, menjaga lingkungan, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam kehidupan sehari-hari, saya merasa bahwa pembelajaran saat ini tidak cukup hanya mengandalkan materi di kelas saja, tetapi saya sebagai mahasiswa dituntut mampu berpikir kritis dan juga berpikir kreatif agar dapat menghadapi perkembangan teknologi serta berbagai masalah persoalan sosial. Misalnya, dapat dilihat ketika mendapatkan informasi dari media sosial atau juga internet, saya harus mampu menganalisis apakah informasi tersebut benar atau justru informasi hoax. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kemampuan analisis dan evaluasi dalam taksonomi Bloom. Selain itu, menurut saya pembangunan berkelanjutan juga dapat dimulai dari kebiasaan kecil. Contohnya seperti mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya, menghemat listrik, menggunakan teknologi dengan bijak, bahkan dengan menghargai perbedaan pendapat sekalipun. Nah, dari tindakan sederhana ini, hal ini itu sudah termasuk dalam bentuk penerapan SDGs yang membutuhkan kesadaran dan pemahaman, bukan hanya sekadar teori saja. Pendapat saya ini juga diperkuat oleh pandangan ahli yang mutakhir. Menurut UNESCO, dalam laporan Education for Sustainable Development tahun 2023, pendidikan harus mampu membentuk peserta didik yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan memiliki kesadaran sosial untuk menghadapi tantangan global. UNESCO juga menegaskan bahwa pembelajaran modern harus mendorong peserta didik menjadi agen perubahan yang aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Selain itu, menurut Fulan dan juga Quinn pada tahun 2022, pendidikan abad ke-21 harus berfokus pada kemampuan berpikir mendalam, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Hal tersebut ini menunjukkan bahwa taksonomi Bloom masih sangat relevan digunakan karena dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dibutuhkan dalam kehidupan modern. Saya juga berpendapat bahwa saat ini kemampuan kreatif atau mencipta menjadi salah satu bagian paling penting dalam taksonomi Bloom.
Saya sebagai mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami masalah saja, tetapi juga harus mampu menghasilkan solusi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya itu seperti membuat konten edukasi mengenai lingkungan, menciptakan inovasi sederhana, atau mengajak masyarakat untuk lebih peduli tentang kebersihan dan juga tentang pendidikan. Dengan begitu, saya dapat ikut berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya juga melihat bahwa perkembangan teknologi memiliki hubungan yang sangat penting dengan SDGs. Teknologi dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan juga cepat. Namun, tanpa kemampuan berpikir kritis, teknologi dapat memberikan dampak negatif seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, atau penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, taksonomi belum diperlukan agar mahasiswa mampu menggunakan teknologi secara bijak dan juga bertanggung jawab. Jika dikaitkan dengan SDGs nomor 4 tentang pendidikan berkualitas, taksonomi belum membantu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan juga bermakna. Mahasiswa tidak hanya mendengarkan materi dari dosen saja, akan tetapi juga belajar berdiskusi, bekerja sama, menyampaikan pendapat, dan juga menciptakan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat. Menurut saya, inilah tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu membentuk manusia yang cerdas, peduli, dan memiliki kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Seorang mahasiswa, saya mencoba menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja sama dengan teman, menghargai pendapat, menggunakan teknologi untuk hal positif, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Walaupun terlihat sederhana, saya percaya bahwa perubahan besar dapat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dari penjelasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa taksonomi belum sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan atau SDGs karena membantu peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga mampu memecahkan masalah. Pendidikan tidak hanya mengenai tempat memperoleh ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga menjadi sarana membentuk generasi yang peduli terhadap masa depan masyarakat dan juga lingkungan. Dan pendapat atau argumen dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.